Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how's your day? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Back to the chapter 2 part B, the expression of willingness. Halo anak-anak Ustazah, apa kabar kamu hari ini? Kembali lagi dengan Ustazah, kita akan belajar bahasa Inggris ke bab yang kedua, bagian B, tentang ungkapan keinginan atau kemauan. After you watch this video, I hope you can mengungkapkan, mengucapkan, dan merespon ungkapan yang berkaitan dengan willingness, dengan tepat. But before we start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, before that, anak-anak ustazah, sebelum kita lanjut ke pelajaran, before we continue to our lesson, I want to share you a little bit, ya, kutipan Al-Quran tentang mewujudkan keinginan yang berhubungan dengan pembelajaran pada hari ini. Berdoa adalah salah satu cara meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujudkan keinginan atau hajat kita. Selain berdoa, kita juga harus ikhtiar untuk mewujudkan keinginan tersebut. Doa dan usaha harus seimbang agar keinginan kita lekas terkabul. Jika hanya berdoa tanpa usaha, itu akan sia-sia. Nah, kalau hanya berusaha tanpa berdoa, itu artinya sombong. Berdoa sendiri merupakan salah satu perintah Allah kepada hamba-hambanya. Sebagian Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Suci, Surah Ghafir ayat 60. Nah, saja mari kita lanjut ke pelajaran hari ini tentang ungkapan keinginan. Ya, jadi willingness itu digunakan untuk mengungkapkan kemauan dan keinginan. Ya, menggunakan kata will atau would yang artinya mau atau ingin. Will digunakan pada masa sekarang atau saat ini, sedangkan would digunakan untuk waktu yang telah lewat atau masa lampau. Atau would juga bisa digunakan untuk mengungkapkan kalimat yang lebih sopan. Berikut adalah pola umum, ya, dalam membentuk kalimat menggunakan will atau would. Untuk kalimat positif, polanya adalah subject plus will atau would plus verb one atau kata kerja dasar. Kata kerja bentuk pertama. Untuk bentuk negatifnya, subject plus will atau would ditambahi not, lalu diakhiri dengan kata kerja bentuk pertama. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, will atau would kita ubah posisinya menjadi di depan, lalu diikuti dengan subjek dan diakhiri dengan kata kerja bentuk pertama. Perhatikan contoh berikut ini. Look carefully at the example 1. Mereka ingin datang ke rumahmu minggu ini. Kalimatnya menjadi, they will come to your house this weekend. Mereka ingin datang ke rumahmu minggu ini. They sebagai subjek, will sebagai ingin, come sebagai kata kerja bentuk pertama. Bentuk negatifnya adalah, they will not come to your house this weekend. Mereka tidak ingin datang ke rumahmu minggu ini. Nah,
Kata will not bisa disingkat menjadi want. Lalu, yang terakhir bentuk kalimat tanyanya, will kita ubah posisinya menjadi di depan, lalu diikuti subjek, dan selanjutnya adalah kata kerja bentuk pertama. Maukah mereka datang ke rumahmu minggu ini? Itu ya, very easy. Oke. Selanjutnya, perhatikan kalimat berikut ini. Nah, jadi saja pernah bilang ya kan, kalau will ini digunakan untuk masa saat ini atau present. Nah, I will take you to the airport. I have nothing to do tomorrow. Saya mau mengantarmu ke bandara karena saya tidak punya apapun untuk dilakukan besok. If you will wait for a moment, I'll see if Mr. Hawking is available. Jika kamu mau menunggu sebentar, saya akan lihat apakah Mr. Hawking ada. Want atau will not, ya, berarti tidak ingin atau tidak mau, dapat digunakan untuk mengekspresikan ketidakinginan atau penolakan. Contohnya, my bank won't allow me to make international transaction. Bank saya tidak mengizinkan saya untuk melakukan transaksi luar negeri. Greg just won't answer the phone. Greg tidak ingin menjawab telepon. The door won't open. Pintunya tidak mau terbuka. Nah, kebalikannya kalau bentuk past tense atau masa lampau kita menggunakan kata would atau wouldn't dalam bentuk negatif. Wouldn't dapat digunakan untuk mengekspresikan ketidakinginan atau penolakan di masa yang telah lewat. I took the phone back to the shop, but they wouldn't give me a replacement. Saya membawa handphone kembali ke toko, tapi mereka tidak mau memberi ganti rugi. Yang kedua, try as I might, the door wouldn't open. Saya sudah mencoba sebisa mungkin, tapi pintunya tidak mau terbuka. Oke, itulah dalam bentuk lampau. Nah, sekarang kita coba latihan. Ya. Lihat ini. Di sini ada woman, ya, di sini ada boy, anak laki-laki. Kita jawab pertanyaannya. Open the windows, will you? Tolong buka pintunya. Mau kamu? Mau kan kamu? Ya. Yes, madam. Ya, Bu. Will you sweep the floor? Maukah kamu menyapu lantai? Nah, di sini boy-nya acceptance, artinya menerima. Kira-kira kalimat di bawah ini manakah yang menerima permintaan si ibu ini? Ya, jawabannya adalah D. Alright, I will do it. Baiklah, saya akan melakukannya. Saya mau melakukannya. Di sini yang kedua ada kata percakapan antara Mom dan Rita. Mom, bla 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 bla, I want to talk to you. Rita bilang, oke, Mom. Titik-titik, saya ingin berbicara padamu. Rita bilang, oke, Bu. The suitable expression to complete dialogue is, ungkapan yang sesuai untuk melengkapi dialog adalah, ya, jawabannya adalah C, ya kan? Maukah kamu duduk dengan saya? Saya ingin berbicara denganmu. Oke, ada kata will di depannya, artinya dia mengungkapkan suatu keinginan, menanyakan suatu keinginan kepada orang lain. Oke, kalau dia yang A, jawabannya salah. Karena apa? Artinya adalah, pergilah kamu dari tempat ini.
maukah kamu gitu ya, artinya ya nggak nyambung ya dengan penggalan kalimat di atas. Kalau yang B, will you walk there please, maukah kamu berjalan ke sana. Kalau yang D, stay outside please, tinggallah di luar katanya ya. Jawab paling tepat adalah C. Nah Ustazah, itulah dia pembahasan pada hari ini. Penggunaan will dan who kita rangkum dulu ya. Kalau will digunakan untuk saat ini, sedangkan would digunakan untuk masa lampau. Oke, selanjutnya kuis yang ke-6. Tugas yang ke-6. Do the tasks individual activity in your LKS book, page 10, number 1 until 5. Kerjakan tugas individual activity yang ada di buku LKS, halaman 10, nomor 1 sampai 5. Kerjakan langsung di LKS. Okay, students, that's all for today. I hope you can understand. If you have any question, please ask me. That's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.